الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini mari kita untuk saling mengingatkan dalam rangka untuk terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan untuk berupaya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang kepada kita. Seiring dengan itu, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan tercurahkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kata Allah, sesungguhnya perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kalian berbuat buruk, dan jika kalian berbuat kedurhakaan, dan jika kalian berbuat kejahatan, maka sesungguhnya semua itu akan menimpa diri kalian pula. Maka dari itu, ayat ini menjadi sumber inspirasi bagi kita agar terus berupaya menjaga diri kita agar tetap berada di dalam kebaikan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kebaikan banyak sekali di dalam hidup ini. Namun ada 4 kebaikan yang jika dilakukan oleh orang-orang tertentu, maka nilai kebaikan ini akan menjadi jauh lebih baik, akan menjadi jauh lebih bermanfaat, akan menjadi jauh lebih berguna bagi semua manusia. Yang pertama, sikap baik tersebut adalah sikap adil. Sikap adil ini merupakan sebuah sikap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Misalnya di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Namun sikap adil ini akan menjadi jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih berkualitas jika dilakukan oleh seorang pemimpin atau oleh seorang penguasa. Karena sikap adil yang dimunculkan oleh seorang pemimpin itu mengikat rakyat banyak. Sikap adil yang dimunculkan oleh penguasa itu berdampak kepada masyarakat luas. Di dalam Al-Quran pun Allah pernah berfirman memberi pesan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Daud ini adalah seorang raja, seorang penguasa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, kamilah yang telah menjadikan dirimu sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil 'adl. Maka dari itu kata Allah, maka hukumilah di antara permasalahan di tengah umat manusia itu dengan adil. Wala tattabi'il hawa. Jangan sampai engkau mengikuti hawa nafsumu. Fayudillaka an sabilillah. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menjauhkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan akan menyesatkan dirimu. Dalam ayat lain Allah juga berpesan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua orang yang mengaku beriman terpanggil di dalam ayat ini. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kalian itu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan di tengah umat manusia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena rasa sukamu terhadap satu kaum, karena rasa sukamu terhadap sekelompok orang, karena pertemananmu terhadap beberapa orang, sehingga pertemanan tersebut, persaudaraan tersebut menjadikan dirimu berlaku tidak adil. Sungguh i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian kata Allah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata adil, yang terbayang di dalam benak kita adalah sikap ini mungkin hanya dilakukan oleh penguasa. Namun Rasulullah menjelaskan bahwa setiap kita sesungguhnya adalah seorang pemimpin juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin di dalam kapasitasnya masing-masing, dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan yang kalian laksanakan. Seorang suami misalnya, dia menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Bahkan setiap pribadi menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ini yang pertama, sikap adil itu adalah sikap yang baik, namun akan lebih bermanfaat jika dilakukan oleh pemimpin atau penguasa. Yang kedua adalah sikap untuk bertaubat. Taubat ini adalah sikap yang amat baik. Namun bertaubat ketika usia masih muda itu jauh lebih baik. Bertaubat pada usia yang masih belum tua misalnya, itu jauh lebih bermanfaat, karena taubat ini akan menjadikan dirinya jauh lebih bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan tidak sedikit pula ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya taubat ini. Misalnya yang sering kita dengar surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
segeralah kalian, cepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain, surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 21, Allah menguatkan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bukan hanya cepat-cepat, tetapi berlomba-lombalah kalian. Sabiqu, bermusabaqahlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesegera mungkin, semudah mungkin, taubat itu jauh lebih baik daripada dilakukan oleh seorang yang mungkin sudah berada pada penghujung hayatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sikap yang baik itu adalah sikap dermawan atau mudah berbagi. Siapapun tentu akan senang ketika memiliki sahabat yang mudah berbagi, sikap sahabat yang bermurah hati. Sikap dermawan ini dianjurkan, bahkan dikuatkan dalam kurun waktu tertentu, bahkan diwajibkan bagi orang-orang kaya. Ketika orang kaya itu hartanya sudah mencukupi, sudah sampai pada haulnya dan nisabnya, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Karena sudah sewajarnya orang yang kaya itu beramal dengan hartanya. Namun sikap dermawan ini akan jauh lebih berkualitas jika dilakukan oleh orang yang miskin. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ketika Allah menggambarkan bagaimana sikap orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang selalu berbagi baik di dalam lapang maupun dalam sempitnya. Orang yang tidak memilih atau tidak hanya menunggu lapangnya saja untuk berbagi, namun dalam sempitnya pun dia tetap berbagi. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, infak yang manakah yang paling baik? Berbagi yang manakah yang paling baik untuk dilakukan oleh seseorang? Rasulullah menjawab, sikap berbagi yang terbaik adalah ketika engkau berada dalam kekurangan. Karena dalam kondisi ini, ketika seseorang itu dalam kekurangan, maka kalau bukan karena imannya yang kuat, maka infak itu tidak akan pernah ia lakukan. Kalau bukan karena kecintaan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan pernah mengeluarkan hartanya. Yang terakhir, sikap yang baik itu adalah sikap malu. Malu ini penting untuk kita semua. Namun jauh lebih bermanfaat, jauh lebih penting untuk dilakukan oleh seorang perempuan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul berfirman, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah salah satu kriteria iman seseorang. Kalau tidak ada malu dalam dirinya, maka tercabutlah imannya. Di era globalisasi yang kita hadapi, di era keterbukaan informasi, hilang jarak di antara kita. Fisik mungkin boleh berjauhan, namun kita tetap bisa bertatap muka. Misalnya melalui handphone yang kita miliki. Maksiat dihidangkan di hadapan mata anak-anak kita. Perjudian dihidangkan di hadapan mata mereka. Kalau dulu seseorang itu ingin melakukan kejahatan, butuh effort lebih, butuh usaha lebih. Setidaknya ia harus keluar dari rumahnya menuju tempat-tempat tertentu untuk melakukan perjudian misalnya. Namun hari ini perjudian bisa dilakukan di kamarnya masing-masing, di dalam handphonenya masing-masing. Siapa yang bisa mengawal ini semua kecuali sikap malu di dalam diri seseorang? Pertemuan lawan jenis, mungkin dulu kita harus keluar rumah, kemudian kita berkunjung ke rumahnya. Namun hari ini pertemuan itu bisa dilakukan di tempat mana saja. Di tempat yang mungkin tidak ada orang yang melihatnya. Di rumahnya masing-masing, di kamarnya sendiri, dan lain sebagainya.
Kalau bukan karena sikap malu, maka habislah kebaikan yang ada dalam dirinya, karena tidak mampu untuk menahan apa yang disediakan oleh era sekarang ke hadapan anak-anak kita. Inilah 4 sikap yang jika dilakukan oleh orang-orang tertentu maka akan jauh lebih bermanfaat, namun bukan menafikan bahwa hanya orang tertentu saja yang harus melakukannya. Semua kita bagus melakukan ke-4 sikap ini, namun ada orang-orang tertentu yang akan jauh lebih membutuhkan, diwajibkan dan diharuskan untuk melakukan 4 sikap ini. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman وانشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا من المسلمين وتوفنا من المتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.